Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang khasiat membaca ayat kursi sebagai wasilah agar Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, mengabulkan hajat kita, meluaskan rezeki kita, melunaskan hutang-hutang kita, serta memudahkan semua urusan kita. Sebagaimana diketahui bersama bahwa ayat kursi ini merupakan ayat terbaik yang ada dalam Al-Quranul Karim. Diterangkan bahwa ketika ayat kursi ini dulu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma nuzilat hadhil ayatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat kursi ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala ma'aha thamanuna alfi malakin, maka ikut turun bersamanya thamanuna alfi malakin, sebanyak 80.000 malaikat, ijlalan wa i'zaman liqadriha, karena memuliakan dan mengagungkan atas kedudukannya. Artinya ketika dulu ayat kursi ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka sebanyak 80.000 malaikat ikut turun mengiringinya karena tingginya kemuliaan serta kedudukan dari ayat tersebut. Wa kharra kullu sanamin fid dunya, dan semua berhala yang ada di seantero jagat ini jatuh tersungkur karenanya. Wa harabati syayatin fadaraba ba'dhum ba'dha, dan setan-setan lari tunggang langgang sampai-sampai di antara satu dengan yang lainnya saling bertabrakan, saking dari bingungnya, saking dari takutnya atas turunnya ayat kursi tersebut. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man qara'aha adada hurufiha, dan barang siapa yang membaca ayat kursi adada hurufiha, sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 kali. Artinya orang yang membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, ia ba'tari bidzalika mahabbata matlubatin, dengan tujuan agar ia dicintai oleh orang yang diinginkan. Misalnya agar suami dicintai istrinya, atau istri dicintai suaminya, atau misalnya agar supaya atasan dicintai bawahannya dan sebaliknya, atau misalnya agar guru dicintai muridnya, atau murid dicintai gurunya, dan lain sebagainya. Pokoknya untuk urusan-urusan yang diperbolehkan oleh agama. Au dukhula rizkin, atau misalnya dengan tujuan agar dimurahkan rezekinya, agar usahanya maju, agar bisnisnya lancar, atau misalnya jika ia seorang dokter atau seorang tabib agar semakin banyak
orang yang berobat kepadanya misalnya. Au talaba amrin, atau dengan tujuan demi tercapainya suatu perkara, agar tercapai cita-citanya, agar terwujud harapannya. Misalnya ia lagi menangani sebuah urusan agar diberi kesuksesan dan kelancaran dalam urusannya dan lain sebagainya. Au qahra'aduwin, atau dengan tujuan untuk mengusir musuh, menekan musuh sehingga musuh itu tidak bisa masuk kepadanya, atau musuh itu takut atau segan kepadanya. Au daf'a ma'anida au hasidin au kaidin, atau dengan tujuan agar terhindar dari kejahatan orang lain, diselamatkan oleh Allah dari kedengkian orang yang dengki kepadanya, atau dari orang-orang yang merekayasa sebuah keburukan untuknya. Misalnya ada teman atau sahabat yang iri, dengki, sehingga ia merekayasakan suatu perkara yang bisa membuat ia celaka misalnya, itu bisa dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au fakka maksurin, atau dengan tujuan agar segera terbebas dari sebuah tahanan atau penjara misalnya, baik di penjara secara fisik atau mungkin fisiknya tidak dipenjara tapi hatinya terpenjara karena banyaknya masalah yang menerpanya sehingga seolah ia merasa terpenjara. Au wafa adainin, atau dengan tujuan agar diberi kemudahan oleh Allah dalam melunasi hutang-hutangnya. Misalnya ia sedang terlilit hutang atau terjerat tanggungan besar. Nah, kita mohon kepada Allah dengan berwasilah melalui ayat kursi ini insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi yang bersangkutan untuk segera dapat menyelesaikannya. Nah, ketika semua masalah tadi diinginkan untuk segera selesai dengan berwasilah melalui ayat kursi ini, anjahallahu ta'ala matlubahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyukseskan segala apa yang diinginkan tadi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala harapan dan impiannya. Hadza minal mujarrabat allati la syakka fiha, ini sangat mujarrab sekali, allati la syakka fiha, di mana keampuhannya sudah tidak diragukan lagi. Artinya sudah ditajrib, sudah dicoba dan dibuktikan keampuhannya. Jadi bagi orang-orang yang sedang ditimpa berbagai macam masalah, seperti ia sedang terlilit hutang, atau mungkin hidupnya lagi terancam, atau ia sedang jatuh ke dalam jurang penderitaan, atau ia sedang tenggelam dalam lumpur kehinaan, atau terbenam dalam lubang-lubang masalah atau problem yang sangat sulit untuk bisa dipecahkan, maka sangat baik sekali bagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah melalui bacaan ayat kursi sebanyak 170 kali. Maka insya Allah semua masalah akan selesai, semua badai akan berlalu, dan kita bisa menarik nafas lega atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun tentang cara atau kaifiyah dalam mengamalkannya, pertama, kita bangun di waktu malam, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu dibaca 3 kali. Dilanjutkan dengan salawat Nabi 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali,
ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah. Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau segera melunasi hutang-hutangku, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawasulnya, lalu kita memulai membaca ayat kursi ini sebanyak 170 kali. Dan setelah selesai lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Amalan ini dilakukan minimal 7 malam atau 21 malam atau 41 malam, tergantung dari besarnya hajat kita dan tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqomah dalam mengamalkannya. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.